Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nisha Mutmainah dengan NIM 0311220054. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan memberikan pembahasan mengenai akuntansi sewa atau lease dengan topik pembahasan mengenai memahami pembiayaan leasing, konsep, jenis, kebijakan akuntansi, dan fleksibilitas. Nah, video ini saya buat untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah akuntansi keuangan 2 dengan dosen pengampu Ibu Trisandi Eka Putri, SE, MSI. Baik, langsung saja. Untuk yang pertama ini ada mengenai konsep leasing. Nah, leasing atau sewa guna usaha merupakan kegiatan pembiayaan oleh lessor sebagai pesewa atau sebagai pihak yang menyediakan barang modal maupun aset kepada lesi atau penyewa sebagai pihak yang menyewa aset dari lessor. Nah, leasing ini terikat dengan perjanjian kontraktual yang dimana lesi akan melakukan pembayaran secara berkala kepada lessor selama kurun waktu yang telah disepakati oleh keduanya. Lalu selanjutnya ada jenis pembiayaan. Nah, jenis pembiayaan ini terbagi menjadi dua, yang dimana ada finance lease dan operating lease. Untuk finance lease ini menggunakan aset untuk jangka waktu yang relatif panjang. Dalam pencatatan akuntansinya, finance lease ini mencatat aset dan kewajiban finansialnya secara detail dalam neraca keuangan. Karena finance lease cenderung mencerminkan kepemilikan atau hak untuk membeli aset pada akhir masa sewa sehingga kepemilikan aset secara otomatis berpindah kepada lesi atau penyewa. Lalu ada operating lease. Nah, operating lease ini menggunakan aset untuk jangka waktu yang relatif singkat. Nah, operating lease umumnya digunakan untuk menyewa aset untuk jangka waktu pendek atau untuk aset yang memiliki teknologi canggih dan sering diperbaharui sesuai perkembangan zaman, yang dimana perlakuan akuntansi operating lease ini mencerminkan penggunaan aset yang bersifat sementara atau untuk jangka waktu pendek. Lalu selanjutnya ada kebijakan akuntansi, yang dimana untuk PSAK terkininya itu menggunakan PSAK nomor 73. Nah, standar akuntansi ke sewa atau lease berpedoman pada PSAK nomor 73 yang mengatur tentang sewa guna usaha dan telah disahkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntansi Indonesia atau DSAK IAI. Nah, untuk PSAK terdahulunya itu menggunakan PSAK nomor 30, yang dimana perbaikan isi pokok PSAK nomor 30 untuk dijadikan PSAK nomor 73, yaitu PSAK nomor 30 yang mengenai sewa operasi tidak mengharuskan penyewa atau lisi untuk mengakui aset dan liabilitas diperbaiki dalam PSAK nomor 73 bagi penyewa atau lisi untuk wajib mengakui aset hak guna dan liabilitas sewa untuk sewa operasi dalam laporan keuangan perusahaan. Nah, perubahan ini dilatar belakangi oleh kekhawatiran informasi tentang sewa yang dilaporkan pada laporan keuangan yang dianggap kurang transparan, sehingga menyulitkan untuk proses perbandingan pada laporan keuangan dan rasio keuangan antar perusahaan. Untuk selanjutnya ada fleksibilitas leasing. Yang dimana yang pertama itu perjanjian leasing bersifat fleksibel. Nah, lessor dapat menyesuaikan isi perjanjian seperti jangka waktu sewa dan pembayaran, kewajiban perpajakan, asuransi sesuai keinginan dari lisi. Lalu perlindungan terhadap inflasi. Nah, dalam leasing membayar sewa berdasarkan nilai sekarang dari pembayaran sewa minimum selama masa sewa. Nah, pembayaran sewa akan disesuaikan dengan tingkat inflasi sehingga lisi tidak perlu khawatir dengan penurunan daya beli uang mereka di masa depan. Lalu perlindungan terhadap keusangan. Nah, beberapa aset memiliki karakteristik terus berkembang seiring dengan perkembangan zaman. Hal ini menjadi alasan mengapa leasing dibutuhkan agar di masa mendatang pertukaran aset yang sesuai dengan standar terbaru menjadi lebih fleksibel. Lalu opsi di masa akhir sewa. Nah, di akhir masa sewa, lisi memiliki beberapa opsi untuk memperpanjang masa sewa, mengembalikan aset kepada lessor, atau membeli aset sehingga terjadi kepemilikan bagi lisi di akhir masa sewa. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.